Halo, welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan berbagi soal pengalaman saya tentang keguguran. Cekidot. Saya menikah tanggal 3 Oktober 2021. Bulan Oktober sampai bulan November itu saya masih lancar haid. Sekitar tanggal 28 atau 29 Desember itu terakhir saya haid. Pada bulan Januari saya tidak haid. Akhirnya saya periksa atau tes pack itu tanggal 14 Februari saya baru tes dan hasilnya adalah positif. Saya memang sudah berencana untuk ke dokter pada bulan Februari itu juga, tapi karena ada banyak hal, jadi saya dapat ke dokter itu bulan Maret. Kira-kira pertengahan bulan Maret baru saya ke dokter kandungan. Hasil pemeriksaan pertama ke dokter, usia kandungan saya sudah di jalan 8-10 minggu. Tetapi janin yang ada baru berusia 6 minggu. Jadi janin yang ada di dalam kandungan saya itu tidak berkembang, dan penyebabnya adalah karena kromosom yang harusnya berapa miligram tidak mencukupi untuk membuahi sel telur. Saya sempat bertanya kepada dokter apakah penyebab janin tidak berkembang karena saya kelelahan atau sering naik motor, tetapi dokter menekankan kepada saya bukan itu penyebabnya, tetapi penyebabnya adalah pembentukan awalnya yang sudah tidak baik. Dokter akhirnya menyarankan saya untuk kembali lagi dalam kurun waktu 2 minggu, dan kalau 2 minggu itu janin yang ada di dalam kandungan saya belum berkembang, saya harus dikuret. Apapun itu, kata dokter, harus dikuret. Respon saya ketika mendengar perkataan dokter adalah lumayan takut, kecewa juga, tetapi itu kemudian membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Dalam doa saya cuma bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya punya baby, Tuhan tolong supaya janin itu berkembang. Tetapi kalau memang janin itu tidak berkembang, saya cuma bilang sama Tuhan, please jangan sampai saya kuret. Dalam 1 minggu berjalan setelah pemeriksaan pertama ke dokter, saya mengalami pendarahan dan kemudian kontraksi yang begitu hebat, dan akhirnya saya ke dokter pada besok harinya. Hasil pemeriksaan kedua, ternyata janin yang ada di dalam kandungan saya itu belum atau tidak berkembang sama sekali. Dokter bilang bahwa saya dalam proses keguguran. Tapi puji Tuhannya dokter bilang, tetapi kamu tidak perlu dikuret, kamu hanya perlu minum obat peluruh janin saja. Di situ saya sangat bersyukur sekali. Hasil dari saya minum obat peluruh itu ada ya teman-teman, jadi keluar segumpal atau setelapak tangan saya daging atau gumpalan darah, mungkin seperti itu.
Nah, saya mau share di sini juga bahwa kesalahan saya adalah setelah keguguran, setelah saya minum obat peluruh itu, saya tidak kemudian memeriksakan diri lagi ke dokter. Saya pikir saya sudah benar-benar sehat. Saya pikir dengan minum ramuan-ramuan yang ada di kampung, dengan minum obat peluru itu sudah cukup, tetapi itu ternyata belum cukup, teman-teman. Apalagi saya sudah kembali beraktivitas seperti biasa, saya sudah pergi ke sana kemari dengan motor. Jadi seharusnya saya memeriksakan kembali ke dokter atau USG lagi ya, apakah saya sudah benar-benar bersih, rahim saya maksudnya sudah benar-benar bersih atau masih ada sisa-sisa jaringan. Itu kesalahan saya tidak langsung kembali untuk USG. Nah, dalam kurun waktu bulan Maret akhir sampai Juni awal itu saya beraktivitas seperti biasa, tetapi kemudian badan ini sepertinya tidak boleh kecapean, tidak tahan lagi mandi air dingin, banyak hal yang negatif. Dan yang paling saya rasakan adalah di bagian kepala saya itu seperti pusing dan kemudian sakit. Ya, bagian kepala itu yang paling berpengaruh ketika saya tidak benar-benar mengurus diri saya setelah keguguran. Ini saya bilang bahwa itu tanda-tanda kalau orang Manado bilang bantahan, ya. Dan juga darah putih itu hampir naik di kepala. Jadi itu yang buat saya kemudian tidak lagi sehat dengan kepala saya, teman-teman. Kesempatan ini saya mau cerita apa yang sudah saya cerita juga di akun media sosial saya, Facebook. Jadi hari Minggu pas ibadah raya, hari Minggu itu ada tamu yang khotbah dan kemudian saya berdoa di sana soal kesembuhan saya, karena semakin hari semakin saya sadar ada yang aneh di dalam diri saya, badan saya. Setelah sakit ini muncul lagi sakit ini, setelah sakit itu muncul lagi sakit ini. Jadi benar-benar ada yang aneh di dalam diri saya setelah saya keguguran itu ya, teman-teman. Tidak mengurus dengan baik. Di dalam doa saya pas ibadah raya itu saya bilang, Tuhan, kalau masih ada kotoran atau sisa-sisa di rahim saya, please Tuhan keluarkan dengan cara bagaimanapun. Saya bilang seperti itu, teman-teman. Besoknya pas ibadah rayon ya, sementara firman di ibadah rayon, saya kemudian merasa ada yang basah ya, ternyata itu darah, teman-teman. Tetapi nanti di rumah saya cek dan ternyata ada gumpalan seperti hati ayam seperti itu keluar, dan itu dari tanggal 14 sampai 17 Juni itu keluar darah terus dan ada gumpalan banyak. Dan itu ternyata memang sisa-sisa dari keguguran saya yang pertama ya, kemungkinan besar seperti itu. Itu adalah kotor atau sisa-sisa dari jaringan yang belum saya bersihkan dengan baik pada keguguran pertama. Jadi mulai dari situ saya benar-benar bed rest. Saya kemudian sangat lemah ya, sampai mau pingsan mungkin. Untungnya tidak sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi kemudian saya berkomitmen untuk mengurus diri saya baik-baik. Seperti yang Ibu Rohani saya bilang bahwa doa itu perlu, doa itu penting, iman itu penting, tetapi penting juga bagi kita untuk mengurus diri dengan hikmat yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Jadi saya komitmen benar-benar untuk mengurus diri baik-baik.
Jadi saya buat video ini teman-teman masih dalam proses pemulihan, sebenarnya baru seminggu ini keguguran, puji Tuhan. Jadi teman-teman lihat saya pakai filter dalam video ini karena muka masih pucat dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini saya mau bilang bahwa jangan kita remehkan soal keguguran. Ya, kita harus menjaga diri baik-baik, mengurus diri baik-baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mengenakan kita seperti yang terjadi kepada saya karena kelalaian saya memandang enteng, ya, meringankan soal hal keguguran. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Maaf untuk segala kekurangan dalam video ini. Mungkin video berikut saya akan membagikan hal-hal yang baik dalam proses saya dalam dalam mengurus diri saya untuk kesehatan pasca keguguran. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat buat ibu-ibu pejuang garis 2. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Dadah.